Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku semua, pada kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tujuan pembelajaran, diharapkan siswa mampu meyakini Allah tidak berpemulaan. 2. Siswa mampu meyakini Allah Maha Kekal. 3. Siswa meyakini Allah Maha Esa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak bermulaan. Artinya, Allah tidak terdahulu dan tidak berpemulaan. Jadi, sejak dahulu dan kala, sebelum bumi, langit dan semua isinya itu ada, Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Adanya Allah sebagai Tuhan kita tidak ada permulaannya atau khidam. Sifat khidam, yaitu artinya dahulu, adalah wajib di dalam zat Allah. Artinya bahwa Allah tidak ada permulaan baginya dan wujud Allah tidak didahului oleh sifatnya. Dan lawan dari sifat khadam adalah yang baru, yaitu wujud yang muncul karena sebelumnya tidak ada. Allah wajib memiliki sifat khidam, mustahil Allah mempunyai sifat yang berlawanan dengannya, yaitu sifat baru. Yang kedua, sebagai bukti Allah tidak bermulaan, coba kalian perhatikan gedung ini, manakah yang lebih dahulu? Ada tukang yang membuat gedung atau membuat gedungnya? Tentu tukangnya yang ada terlebih dahulu. Demikian halnya terhadap yang menciptakan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat tidak, ia pasti ada terdahulu dari alam ciptaannya ini. Sifat itu disebut khidam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalul akhir wadh-dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dia Allah adalah yang dahulu, yang akhir dan yang batin. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Keterangan tersebut sesuai dengan pendapat Plato bahwa Khalik itu telah ada sebelum adanya alam ini. Khalik yaitu pencipta. Siapa? Allah. Jadi adanya Allah itu amat berbeda dengan adanya makhluk ciptaan Allah itu sendiri, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk-makhluk itu hidup pasti mempunyai permulaannya. Contohnya, kita manusia adanya di dunia ini sejak dilahirkan oleh ibu. Tentunya kita mempunyai tanggal lahir masing-masing, bukan? Begitu pula benda-benda, alat permainan rumah, seperti boneka kesayangan kalian, sepeda, dan lain sebagainya, itu pasti ada yang membuat, pasti ada permulaannya. Demikian alam ini, semuanya ada permulaannya dan penciptanya. Seluruh alam dan makhluk ini adalah Allah. Sudah pasti Allah itu ada lebih dahulu. Bahkan tidak ada permulaannya dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa Allah memang tidak ada permulaannya. Kalau Allah ada permulaannya, tentu sama dengan makhluk. Sebagai Khalik sang pencipta pasti berbeda dengan ciptaannya. Orang yang mengingkari bahwa Allah itu khidam atau terdahulu, tidak ada permulaannya, adalah termasuk orang yang kafir. Untuk itu kita sebagai orang yang beriman harus meyakini benar-benar bahwa Allah itu khidam, tidak ada permulaannya. Paham ya anak-anakku? Sekarang kemudian masuk yang kedua. Allah itu maha kekal. Allah bersifat maha kekal.
Yang disebut juga Allah bersifat baqa. Artinya Allah tidak hancur, tidak binasa, dan tidak wafat. Dia tetap hidup kekal abadi dan tidak ada kesudahannya atau akhirnya. Bukti bahwa Allah Maha Kekal seperti dicontohkan di halaman 5, sebuah gedung yang indah, bagus serta kuat, walaupun dirawat dengan baik dan tidak pernah dipakai, namun ia akan menjadi buruk atau tua juga. Begitupun bunga yang indah, permai, semerbak, bagus, cantik, diletakkan dalam jebangan, dan cukup dengan rawatan yang memuaskan, namun akhirnya ia akan layu juga, apalagi dibiarkan saja. Dari contoh ini dapat dijelaskan bagi kita bahwa alam ini tidak tetap pada suatu keadaan, tetapi makin lama makin tua dan berubah-ubah, hilang sirna ditelan oleh masa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah demikian halnya. Ia tetap sempurna dan tidak berubah-ubah. Kalau tidak demikian, tentu alam juga, karena bersamaan sifatnya dengan alam ciptaannya sendiri. Siapakah yang akan mengurus alam ini dikala dia tua? Sifat yang tidak berkesudahan itu dinamakan sifat baqa. Bagaimana keyakinan kita terhadap baqa Allah? Jika dipandang dari segi bahwa Allah wajib mempunyai sifat baqa, maka mustahil bahwa Allah mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat baqa, yaitu sifat rusak atau fasad. Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengatur dan mengurus alam semesta serta semua isinya. Allah Maha Besar dan Maha Luas. Seluruh alam dan isinya kelak akan hancur pada hari kiamat kecuali Allah yang Maha Kekal, karena dialah yang menentukan semuanya sesuai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullum man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini akan binasa dan akan kekal abadi zat Tuhanmu yang mempunyai sifat keagungan dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Berbeda dengan kita, manusia dan makhluk-makhluknya. Dan akhirnya, permulaannya ialah pada tanggal dilahirkan dan pada akhirnya pada saat kita meninggal dunia. Begitu pula alam serta isinya, tentu ada awal diciptakan dan pasti berakhir. Jadi hanya Allah lah yang kekal, tidak ada sesudahnya, seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Yang ketiga, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala-galanya, sebaik keesaan zat, sifat, dan perbuatannya. Esa dalam zatnya artinya tidak ada persamaan dengan semua zat atau di dalam ini. Dia Maha Esa dalam sifat-sifatnya, Dia Maha Esa dalam perbuatannya. Kita mengakui hanya Allah saja yang patut disembah, karena dialah satu-satunya yang menciptakan seluruh alam serta isinya. Hal tersebut di atas termasuk tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu hanya Allah yang Maha Esa. Hanya Allah yang Maha Esa kita menyembah, memuja, meminta tolong, beribadah, dan berzikir. Hanya kepada yang satu itulah kita meminta perlindungan dari segala bahaya, kita meminta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Sebagai bukti Allah Maha Esa, sekarang perhatikan alam di sekitar kita. Betapa indahnya alam dan seluruh isinya. Allah yang menjadikan manusia, hewan, dan bermacam-macam tumbuhan,
Dijadikannya pula bumi, matahari, bulan, bintang, dan lain-lainnya, semuanya serba teratur. Berapakah Allah itu? Allah jumlahnya tidak banyak, tidak dua, tidak tiga. Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. Karena kalau Allah itu lebih dari satu, tentu alam ini tidak ada. Sebagaimana tadi telah kamu ketahui bahwa kepala sekolah kita, kepala sekolah kita hanya seorang. Jika sekiranya ada dua, tentu sekolah kita akan kacau balau. Kita saksikan sekarang, alam dengan isinya telah ada. Jelas bahwasanya Allah tidak banyak. Hanya satu Allah yang Maha Esa, atau wajib bagi Allah mempunyai sifat wahdaniyah, artinya mustahil Allah berbilang atau ta'adud, yaitu lebih dari satu. Dialah yang Maha Esa, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, jauh berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Segala yang ada diciptakan Allah, diciptakannya pada sendirinya, tidak dengan bantuan siapapun, sesuai dengan firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di antara bukti bahwa Allah Maha Esa adalah adanya bumi dan langit beserta isinya. Tidak mungkin diciptakan oleh Allah, sebab jika ada dua Tuhan, bisa dibayangkan apa yang terjadi Tuhan. Yang satu dengan Tuhan yang lain akan berbeda pendapat. Mungkin saja Allah yang satu menciptakan bumi bulat, tapi yang satu lagi menciptakan bumi persegi tiga. Bila ini terjadi, tentu menimbulkan malapetaka yang besar di alam semesta ini. Allah pun juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kamu ketahui bahwa dalam ilmu tauhid meyakini bahwa seluruh alam, baik alam nyata atau alam gaib, diciptakan oleh satu Tuhan, disebut tauhid rububiyah, yaitu tauhid Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan matahari, dan binatang, bahkan juga seluruh alam ini. Untuk itu pantaslah kamu sering-sering membaca syahadat tauhid. Itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang satu itulah yang menguasai seluruh alam. Dialah yang menciptakan jin, manusia, malaikat, iblis, dan makhluk-makhluk lainnya. Tuhan yang satu itulah yang memberi hidup dan menumbuhkan segala yang tumbuh. Tuhan yang satu itulah yang membuat manusia paling baik di atas dunia ini. Dan Tuhan yang satu itu jugalah yang membuat makhluk kecil, kuman, semut, nyamuk, gunung-gunung, dan planet-planet yang ada di angkasa raya. Semua itu hanya Allah yang satu yang menciptakan. Baik, jadi kamu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang Esa. Manusia dalam kehidupannya butuh kepadanya dan memerlukan pertolongannya. Kalimat la ilaha illallah juga berarti seorang muslim yang harus membersihkan kepercayaannya atau keyakinannya yang ada dalam kalbu hanyalah satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan itu manusia akan terhindar dari berbagai bencana kesesatan dan mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Cukup sekian pada kali ini. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi untuk sifat jaiz Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.